Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini mata Suskian sangat muram. Saat cairan kental perlahan menutupi dirinya, dia juga perlahan menutup matanya. Sialan, cepat atau lambat saya harus merebut kembali tahta ini. Jika Anda ingin menyerang dunia sensi, sebaiknya Anda harus bertanya dulu kepada saya, apakah saya setuju atau tidak? Gumam Sukian dengan dingin, kemudian kemarahan di wajahnya berangsur-angsur memudar, karena direndam lagi dalam cairan kental. Setelah seluruh tubuhnya direndam dalam bola kristal itu, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, di alam iblis semua orang suci dunia kuno Dewa Iblis Abadi di aula paling atas ini. Sebuah sosok cantik dengan kaki giok telanjang, dia melakukan penyelaman dengan transparansi, memasuki pergelangan kakinya. Kemudian dia sedikit mengangkat wajah cantiknya. Pada saat ini, seberkas cahaya biru menyinari mata indahnya dan melihat kemana arah seberkas cahaya biru. Namun ada senyuman di wajah cantiknya. Kemudian dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya biru, seolah-olah semua yang ada di dunia ini ada di depan matanya. Jadi tidak peduli seberapa jauhnya seberkas cahaya biru itu, sepertinya itu sangat dekat. Ternyata berkas cahaya itu menuju ke arah avatar nomor 9. Meskipun saya tidak mungkin mengetahui tujuannya, tapi itu pasti orang yang sedang mencari keberadaannya dan memiliki niat buruk. Meskipun hubungan saya dengan nomor 9 tidak begitu baik, tapi dia memiliki sosok yang bagus, dan dia juga seharusnya sangat kuat. Jika saya punya kesempatan, saya harus berlatih kultivasi ganda dengannya. Sambil berbicara, mata yang indah wanita cantik itu menatap ke langit. Kaki teratai menciptakan riak di air sebening seperti kaca. Ada juga ikan-ikan kecil berwarna-warni yang muncul. Bahkan di antaranya, mereka berenang bolak-balik di samping kaki teratai wanita cantik itu yang seperti batu giok. Ditambah sedikit rona merah di wajah cantiknya, penampilan wanita ini semakin mempesona. Setidaknya wanita cantik ini sedang bermain air sehingga memberi orang perasaan lembut dan menyenangkan. Namun hanya dalam sekejap, hal itu menimbulkan gelombang di antara dua orang terkuat di dunia. Meski begitu, Xiaoyan yang berada di dalam gua tidak menyadarinya sama sekali. Meskipun sekarang banyak hal yang terjadi saat ini, tapi Xiaoyan tidak menyadarinya sama sekali. Dan itu hal yang paling menakutkan jika Xiaoyan mengetahuinya. Meskipun sebelumnya Xiaoyan sudah sangat berhati-hati, tapi kenyataannya keberadaan Xiaoyan masih terekspos. Hanya saja meskipun Sukian pada akhirnya gagal mengetahui keberadaan Xiaoyan secara spesifik, tapi Sukian masih mengetahui bahwa Xiaoyan sekarang berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan anak buah Sukian juga telah dikirim ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk mencari informasi. Lagi pula sekarang ada sebuah celah besar dalam penghalang antara dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi untuk memasukinya tidak terlalu sulit, karena mereka hanya membutuhkan kekuatan yang cukup. Bagaimanapun tidak sulit untuk melakukannya, karena Taisu sendiri memiliki sarana untuk melintasi dunia. Hanya saja masalah ini masih belum diketahui oleh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan masih berhati-hati melihat sebuah bahan obat. Setelah memeriksa slip giok dan bahan obat yang diberikan oleh Sukian, Xiaoyan tidak masukkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Sebaliknya, Xiaoyan memasukkannya ke dalam suyu. Taisu pandai dalam teknologi stick. Mungkin ada teknik yang saya tidak tahu. Slip giok ini terlihat berbeda dari biasanya. Gumam Xiaoyan, kemudian dia memasukkan slip giok itu ke tablet giok suyu dari alam dewa kekacauan. Kemudian melanjutkan melihat 3 ramuan yang diberikan oleh nomor 7. Namun saat Xiaoyan selesai memeriksanya, dia juga sedikit mengernyit. Karena di antara resep obat mujarab ini, Xiaoyan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya.
Lagi pula, efek penawar racun yang dia miliki masih belum sesuai dengan kebutuhan dewa asli. 3 ramuan semua fokus pada promosi, dan salah satu obat mujarab ini dinamakan Changhe Sendan, yang efektivitas yang sangat luar biasa, karena mampu mempertemukan keabadian kaisar dengan kekuatan aturan. Dan ini adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh orang kuat di keabadian para dewa. Mungkinkah ramuan ini memungkinkan keabadian kaisar memiliki kekuatan keabadian para dewa? Tapi jika itu masalahnya, seharusnya setelah menelan ramuan ini, tidak mungkin bagi orang kuat di keabadian kaisar bisa mengalahkan orang kuat di keabadian para dewa yang sebenarnya. Tetapi dengan kekuatan keabadian para dewa, dia tidak terkalahkan di ranah keabadian kaisar. Melihat resep obat mujarab ini, mata Xiaoyan berbinar. Bagaimanapun godaan ini bahkan lebih besar daripada obat mujarab lainnya. Karena hanya dengan cara ini saja, masalah Xiaoyan bisa teratasi tanpa menggunakan kekuatan dewa asli. Hanya saja ramuan halus ini bukan milik Xiaoyan sendiri. Bagaimanapun nomor 7 lah yang telah menyediakan bahan obat dan resepnya. Jadi, jika Xiaoyan benar-benar menyempurnakannya dan digunakannya secara pribadi, itu hanya akan merusak kredibilitas Xiaoyan sendiri. Lagi pula, setelah Xiaoyan melihat bahan obat dari resep obat ini, dia sangat berbeda dari pil lainnya. Karena hanya ada satu bahan untuk menyempurnakan ramuan ini. Karena nomor 7 tidak memberikan lebih. Apalagi kesulitan memurnikan ramuan ini cukup tinggi. Di antara ramuan dewa itu dianggap berkualitas tinggi. Jadi dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini, itu masih sangat sulit untuk memurnikan ramuan dewa bermutu tinggi. Jika kekuatan jiwa saya bisa menembus alam dunia maya, mungkin saya memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan ramuan ini. Jika sekarang saya menyempurnakannya secara paksa, kemungkinan keberhasilannya kurang dari 10%. Setelah memikirkannya, Xiaoyan dengan tegas melepaskan gagasan ini. Namun Xiaoyan sangat tertarik dengan kemajuan obat mujarab ini. Hanya saja bahan obat yang digunakan di dalamnya, selain berbagai tanaman obat, ada juga yang tidak bisa ditanam di Taman Lingpu. Karena selain tanaman obat, ada juga setetes esensi darah keabadian para dewa. Dan di antara bahan obat lainnya, ada juga berbagai macam esensi darah binatang buas. Oleh karena itu, masih agak merepotkan mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk ramuan ini. Namun dalam pandangan Xiaoyan, jika dibandingkan dengan esensi darah keabadian para dewa dan darah binatang buas, sebenarnya yang paling sulit dicari adalah bahan obat. Lagi pula ada banyak bahan obat yang membutuhkan usia lebih tertentu, yang lebih sulit ditemukan. Saya tidak tahu apakah taman spiritual ini dapat mengatasi masalah usia tanaman obat. Gumam Xiaoyan perlahan. Jelas sekarang tidak cocok untuk memurnikan ramuan ini. Jadi Xiaoyan akhirnya memilih untuk menyerah. Saat ini, pil pemecah racun Tianling tidak dapat dimurnikan. Lagi pula bahan obat tidak cukup. Jika saya ingin menyempurnakannya secara paksa, maka efek pemurnian pil penawar racun ini masih jauh dari cukup. Sekarang, Xiaoyan memiliki pandangan berpikir di matanya. Meskipun ada juga 2 jenis ramuan lainnya, namun kedua jenis pil ini bukanlah pil penawar racun. Namun saat Xiaoyan berpikir, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Dibandingkan dengan menyempurnakannya sendiri, bukankah akan lebih cepat jika saya bisa saling bertukar dengan orang-orang di alam dewa kekacauan? Xiaoyan tiba-tiba teringat dengan hal ini. Sebenarnya Xiaoyan bisa mendapatkan pil penawar racun dengan cara lain, jadi dia tidak perlu menyempurnakan sendiri. Hanya saja metode ini perlu bertanya kepada seseorang untuk melihat apakah metode ini bisa berhasil. Senior, bisakah Anda mengizinkan saya untuk berkomunikasi dengan nomor 7 sendirian? Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan tidak perlu ragu lagi. Jadi Xiaoyan segera menghubungi nomor 1 langsung melalui Suyu. Bagaimanapun, metode ini hanya membutuhkan pemikiran untuk berkomunikasi.
Dan nomor 1 juga dapat menerima pesan dari Xiaoyan. Iya, bisa. Apakah Anda membutuhkannya sekarang? Suara nomor 1 sebenarnya langsung terdengar tanpa ragu-ragu, seolah-olah sekarang dia berada tepat di depan Xiaoyan. Tidak, saya perlu menunggu untuk bersiap. Xiaoyan menjawab dan tergesa-gesa dan sopan. Oke, tidak masalah. Beritahu saya kapanpun Anda siap. Mendengar itu, Xiaoyan cukup terkejut karena dia tidak menyangka nomor 1 akan bermurah hati sekarang. Sehingga Xiaoyan hanya bisa merasa bahwa komunitas itu berjalan terlalu lancar. Apakah mungkin saya bisa bertukar bantuan sekarang? Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Saya akan memberikannya pada Anda kali ini. Lagi pula saya tidak membutuhkan bantuan dari Anda. Nomor 1 sepertinya menyadari nada bicara Xiaoyan, jadi Xiaoyan langsung menjawab. Terima kasih banyak. Xiaoyan tidak sopan, langsung tertawa karena hanya sebuah komisi itu membuat nomor 1 harus membayar mahal. Lagi pula berhutang budi pada hal ini bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun Xiaoyan tidak pernah tahu apa yang akan dipercayakan pihak lain kepadanya, karena jika ada kegagalan dalam menyelesaikan pesanan, itu akan mempengaruhi kredibilitasnya sendiri. Jadi ini sangat sulit bagi Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa nomor 1 akan bermurah hati kali ini. Segera pikiran dari jiwa Xiaoyan mundur dari Xiuyu. Kemudian 2 buah sirip batu giok terbang keluar. Dan ini adalah 2 resep lainnya yang diberikan kepada Xiaoyan oleh nomor 7. Rasanya nomor 1 sekarang lebih ramah pada saya dan memperlakukan saya secara berbeda. Saya tidak tahu apakah hal yang sama berlaku pada orang lain. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, namun Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya lagi. Kemudian dia melihat kedua batu giok itu. Sekarang Xiaoyan ingin memilih salah satu ramuan untuk dimurnikan, jadi kekuatan jiwa Xiaoyan langsung tenggelam di dalamnya. Kemudian memeriksa kedua ramuan itu secara terpisah untuk melihat jenis ramuan apa itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.